Pak Aswar Anas beserta seluruh jajarannya. Saya mencatat di sini sejak Bapak persentase 17 kali menyebut nama Presiden. Luar biasa. Artinya menunjukkan bahwa ada harapan yang begitu besar dari kepala pemerintahan terhadap reformasi pengadaan barang dan jasa kita. Nah, kalau Bapak terus memfasilitasi UMKM, saya setuju Pak. Tapi saya mau katakan, kita nggak bisa mencapai cita-cita kita di 2045 kalau size ekonomi kita tidak dilembagakan. Kalau kita terus memelihara UMKM dengan pendekatan skema khusus, mulai dari skema pembiayaan, bukan pelembagaan, bukan upskill, tetapi kita terus memudahkan mereka untuk supaya bisa survive, maka 5 ekonomi besar dunia di 2045 tidak bisa kita tempati karena Indonesia Incorporate tidak bisa kita wujudkan. Nah, saya melihat sebagai lembaga yang berada di hilir, LKPP memiliki peranan yang sangat penting. Boleh di tahun 2022 menaikkan target dari 95.000 produk ke 1 juta. Berapa besar klaster UMKM dari 1 juta itu? Nah, yang klaster UMKM ini coba dibuat peraturan LKPP, mungkin tidak dibuatkan syarat Anda boleh tayang di 2023, tapi Anda harus naik kelas dengan 1, 2, 3 indikator. Sehingga ada penguatan positioning kelembagaan usaha pelaku UMKM kita. Baik dari segi packaging, dari segi proses produksi, dari segi price, dari segi quality control lainnya. Sehingga posisi LKPP itu luar biasa. Nah, itu yang harus dicantumkan di Impres. Jadi mereka tidak akan lari ke marketplace kalau itu kita bisa akselerasi di dalam kebijakan hilirisasi di LKPP. Itu satu. Yang kedua, saya melihat perlunya ada satu terobosan tambahan. Karena di pemerintah ini, Pak Kepala, semua bikin aplikasi. Di Menteri Keuangan bikin aplikasi Kresna, Sakti, di Bapak juga bikin aplikasi Sikap, e-katalog, dan seterusnya. Coba Bapak perhatikan lagi, di data Bappenas ada program prioritas nasional, proyek pembangunan, ada prioritas nasional, ada program prioritas, ada kegiatan prioritas, dan seterusnya, dan itu berada di KL. Kementerian dan lembaga. Coba aplikasinya ini diintegrasikan, Pak, supaya ini bisa sekaligus dikontrol dan leading sektornya ada di LKPP, Pak. Jadi penyediaan itu tidak hanya mengontrol aplikasi yang muncul di katalog, tetapi di hulunya. Di hulunya, Bapak sudah duduk dengan Bappenas untuk mengintegrasikan seluruh arah kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pengelompokan arah pembangunan. Mulai dari program prioritas nasional sampai pada kegiatan prioritas. Sehingga setiap tahun kita bisa mencegah pemborosan anggaran melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. Yang ketiga, yang terakhir pimpinan, izinkan saya menyampaikan permohonan supaya bisa dibuatkan sedikit benchmark antara peraturan LKPP nomor 9 2018 dengan peraturan LKPP yang terbaru yang Bapak baru keluarkan, termasuk di dalamnya tentang pengurangan bisnis proses dari 8 menjadi 2. Ini sangat bagus dan ini terus terang ini menjadi bahan kami buat ke kampus-kampus kalau ada program dialog biasa diundang, sehingga ini bisa menunjukkan bahwa pemerintah sudah on the right track tentang arah kebijakan di internal. Demikian pimpinan, saya kembalikan. Terima kasih Pak Amrus Samad. Berikutnya fraksi Partai